sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kalian sudah siap menempelkan keyakinan kelas yang kalian buat untuk kelas kita? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan barisan meja yang ini tempelkan keyakinan kelasnya. Coba tempelkan di sini. Ayo, tempelkan. Ayo, selanjutnya barisan yang meja ini. Silakan tempelkan. Ayo, silakan. Selanjutnya silakan. Silakan. Ayo, meja yang ayo. Meja selanjutnya silakan tempelkan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri, artinya kalian harus mengikuti apa yang sudah jadi keyakinan kalian. Nih, contohnya yang pertama ini ada jangan ribut di kelas. Kemudian jangan membuli. Kemudian jangan suka makan di kelas. Tidak boleh ngomong di kelas. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Kemudian tidak boleh ngomong kasar. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Jangan ribut di kelas. Agar tidak ribut di kelas dan tidak boleh keluar kecuali izin saat ingin buang air. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas atau di seluruh meja. Ini adalah keyakinan yang sudah kalian buat. Artinya kalian harus mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan kalian. Ya, ini bukan aturan. Kalau aturan itu Bapak yang menentukan. Berarti kalian mengikuti aturan yang Bapak buat. Kalau keyakinan artinya kalian membuat sendiri aturan itu dan kalian yang harus mengikuti. Paham? Ya, Bapak harap kalian bisa meyakini apa yang sudah kalian buat untuk keyakinan kelas. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Sandai, yang terhormat Bapak Pengurus Kombel SDN 02 Sandai, yang terhormat Dewan Guru SDN 02 Sandai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih-Nya kita boleh sehat dan kita masih boleh hidup bersukacita hingga pada pagi menjelang siang ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam keadaan ini kita berterima kasih pada Bapak Ibu atas partisipasi dalam kegiatan Kombel ini. Acara kita yaitu yang pertama atas sambutan dari Ketua Kombel SDN 02 Sandai atau Generasi Merdeka. Yang kedua penyampaian materi dan yang ketiga penutup.
Ya, kami berikan waktu kepada Bapak Ketua sebagai kata sambutan sempat ada penekanan. Kami persilahkan. Bapak ini, oh ya ini. Baik, terima kasih kepada moderator kita hari ini, Bu Ibu Makmur, atas kesempatannya kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Saya ini sebenarnya perwakilan dari pengurus Kombel saja. Nah, di di sini saya akan memberikan sedikit sambutan. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Menhadi SPDI. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 02 Sandai yang telah hadir dalam undangan kegiatan Kombel kita pada hari ini. Semoga kegiatan Kombel kita hari ini dan seterusnya bisa menjadi hal yang positif bagi kita semua, terutama bagi guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai tenaga pendidik. Nah, semoga Kombel kita ini terus aktif setiap bulannya, kalau bisa aktif setiap bulan. Dan ini Kombel ini kan menjadi wadah bagi kita bersama untuk saling berkolaborasi antar sama pendidik untuk meningkatkan kualitas mengajar dan menginovasi kegiatan pembelajaran kita setiap harinya agar menjadi lebih baik. Nah, pada hari ini juga kita kan ada salah satu dari rekan kita di SD 02 Sandai ini yang telah lulus menjadi guru penggerak, yaitu Bapak Menhadi. Nah, ini juga merupakan iya, dan mengikuti pelatihan Pak ya, mengikuti kegiatan atau pendidikan sebagai calon guru penggerak. Nah, semoga ini menjadi motivasi buat kita semua agar akan ada guru penggerak lainnya lagi ke depannya, agar agar semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, kan akan ada imbas untuk imbas positif lagi sekolah. Nah, ini juga merupakan terobosan yang baru. Nah, dengan adanya guru penggerak ini kan dapat memberikan imbasnya Pak ya bagi kita semua, imbasnya untuk meningkatkan kualitas kita belajar. Maka pada kesempatan kali ini saya dan kami anggota pengurus Kombel meminta Pak Menhadi sebagai narasumber kita pada hari ini untuk menyampaikan bagaimana ilmu-ilmu yang telah didapatnya selama kegiatan pelatihan sebagai calon guru penggerak. Nah, saya harapkan kepada Bapak Ibu dapat menerima informasi yang disampaikan dengan baik dan meresapi dan menjadi dan itu juga diharapkan memberikan progres bagi kita ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sepatah dua kata dari Ibu Ketua Kombel SD 02 Sandai atau Generasi Merdeka. Yang acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Menhadi SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni, punya saya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu itu seluruh rekan guru SD 02 Sandai kepala sekolah sudah memberikan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Kombel ini, sekalian penyampaian aksi nyata saya di tugas modul 1.4 tentang budaya positif sekolah dan keyakinan kelas. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tepatnya kita ini bukan saya yang lebih pintar, lebih pandai dari Bapak Ibu. Kita di sini sharing tentang apa yang saya dapat, kemudian apa yang Bapak Ibu sudah terapkan, yang dimana kita itu biasanya sudah melakukan tetapi kita tidak tahu apa nama dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Nah, baiknya langsung saja, ini
tentang budaya positif sekolah dan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum tentang budaya positif atau yang namanya keyakinan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar tentang budaya positif atau keyakinan kelas? Belum. Ya, belum. Mungkin sudah tahu, tetapi belum tahu di mana letaknya. Oke. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, kita membuat kesepakatan di dalam forum. Itu yang pertama, kita sama-sama menyepakati tentang kita mempunyai sikap saling menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, diam di saat rekan lain yang bertanya, izin saat ingin keluar, HP didiamkan saat kegiatan. Kira-kira dari kesepakatan kegiatan forum hari ini, apa ada yang harus ditambahkan atau sudah cukup Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditambah atau sudah cukup, kalau sudah cukup kita lanjut kepada materi ya. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mulai latar belakang dari kegiatan hari ini tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang anut dan diyakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mereka mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu kurikulum merdeka itu pendidikan berpihak kepada muridnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tujuan dari kegiatan aksi nyata saya hari ini adalah yang pertama mewujudkan murid yang merdeka, disiplin yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Oke Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana kita pada hari ini, saya mohon berdiri sejenak, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ice breaking, seperti gerakannya biar kegiatan hari ini kita bisa terima dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu. Oke, siap ya Bu Murni ya, kita bergoyang dulu Bu. Oke Bapak Ibu. Tangan
Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang semangat untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Tenang Pak Jo, nanti masih ada PSPT berikutnya ya Pak John ya, biar mencairkan suasana kita. Selanjutnya ngos-ngosan Bu Purni. Ngos-ngosan Enggak mas. Oh masih sehat dan semangat. Oke, kita lanjut ke materi kita ya Bapak Ibu. Kita lanjut tentang budaya positif. Budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti di situ ada 6 budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif. Beda ya Bapak Ibu, budaya positif dengan disiplin positif. Budaya positif itu akarnya, kemudian pohonnya, kemudian yang lain itu adalah cabang-cabangnya. Nah, itu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ini urutannya adalah bagaimana kita penerapan disiplin positif di sekolah, kemudian mencari tahu perilaku apa yang terdapat di dalam peserta didik, kemudian keyakinan kelas itu adalah semacam aturan, tetapi itu lebih kepada siswa sendiri yang membuat aturan itu. Kalau aturan kelas atau aturan sekolah itu kan kita guru yang membuat aturannya. Kalau keyakinan kelas itu siswa sendiri atau murid sendiri yang membuat aturan itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas sebelumnya saya ingin mengingatkan berarti yang pertama itu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini saya berikan pemahaman sedikit. Mungkin dari sini Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Saya tidak menyampaikan panjang lebar. Jadi di situ disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa apa itu disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira dari sedikit yang sudah saya paparkan, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, Ibu Rabia Benur, silakan Bu. Saya ingin bertanya terkait materi yang disampaikan Pak Men hari ini. Bagaimana guru dapat membangun budaya positif di dalam kelas, Pak? Oke, bagaimana guru dapat membangun budaya positif di kelas? Jadi mungkin ini yang dapat saya paparkan atau rekan-rekan lain bisa menambahkan boleh juga. Jadi dari pemahaman yang saya pahami itu bagaimana guru dapat membangun budaya positif di kelas atau di kelas ya. Nah, guru dapat membangun budaya positif di kelas itu dengan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, menetapkan harapan yang jelas. Itu maksudnya berkomunikasi atau mengkomunikasikan aturan kelas dan harapan perilaku yang positif secara jelas kepada siswa. Nah, di sana nanti kita akan nyampailah kepada keyakinan kelas. Jadi bisa juga dengan memberikan penguatan positif, itu berupa menghargai
memberikan pujian kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkannya. Jangan kita langsung, misalkan siswa melakukan kesalahan, jangan langsung kita menurut pelajaran ya, Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita, kok ini ngapa? Jangan ditanya dulu mengapa kamu melakukan itu. Ya, bahasa itu jangan langsung bertindak, langsung menghakimi ya Bapak Ibu. Jadi ditanya dulu mengapa kamu melakukan itu. Jangan langsung menekan siswa tersebut. Kemudian menciptakan lingkungan yang inklusif, artinya mendorong kerjasama dan rasa kebersamaan antara siswa serta memastikan setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu Rabiatun yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana guru dapat membangun budaya positif. Itu ada dengan cara penguatan penetapan harapan yang jelas, kemudian penguatan positif dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Mungkin hanya itu saja ya Pak Atun ya. Kelanjutannya, kalaupun memang masih ada cara-cara guru, membangun budaya positif yang lain, mungkin bisa kita tambahkan ya Pak Atun ya. Cukup ya Bapak Ibu, saya untuk mempersingkat waktu kita juga, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelumnya saya mengingatkan Bapak Ibu, di dalam kegiatan disiplin positif ini jangan lupa kita mengingat kembali 6 karakter profil belajar Pancasila. Ingat ya Bapak Ibu ya, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah menerapkan, karena setiap pagi kita sudah melakukan 6 karakter profil pelajar Pancasila di kegiatan baris berbaris. Itu kita lakukan dengan gerakan-gerakan dan nyanyiannya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita kepada materi motivasi perilaku manusia. Moto. Oh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada motivasi perilaku manusia. Ada apa saja perilaku manusia itu? Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sini mungkin sedikit banyak sudah bisa kita simpulkan. Ini adalah beberapa contoh perilaku siswa Bapak Ibu ya. Perilaku motivasi manusia. Sama mungkin kita tuh juga memiliki 3 perilaku ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin kalau kita pernah dalam satu masalah, kita pun juga merasakan hal seperti itu, menghindari dari hukuman itu, ketidaknyamanan, dan kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin itu juga pernah kita alami, seperti contoh misalkan kita melakukan sesuatu, harapannya kita ingin dihargai dan ingin sedikit banyak kalau anak-anak itu mendapatkan imbalan. Ya, kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini bagaimana Ibu Bapak? Mungkin ada yang bertanya, mungkin sedikit banyak saya bisa menyampaikan penjelasannya ya Bapak Ibu. Oke, Ibu Meli. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana motivasi
motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan dan mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi itu saja Pak Menhadi, tolong dijelaskan kepada kami. Oke, bagaimana motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang mempengaruhi perilaku seseorang ya, Bu Melia. Oke, ini mungkin sedikit bisa saya sampaikan. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan agar tidak mengalami konsekuensi yang negatif. Misalnya, seorang siswa mungkin mengerjakan tugas tepat waktu untuk menghindari teguran atau nilai yang buruk dari gurunya. Meskipun motivasi ini bisa efektif dalam mendorong kepatuhan, jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan perilaku yang hanya kepatuhan. Siswa hanya patuh saja, tetapi jika digunakan secara berlebihan itu bukan karena pemahaman atau penghargaan yang pentingnya. Mereka hanya ingin mendapatkan pujian saja dari gurunya. Oh, sudah selesai, tugasnya tepat waktu. Tetapi mereka tidak mementingkan pemahaman. Pemahaman artinya mau salah mau benar pun siswa itu hanya mengumpulkan saja, yang penting tugasnya selesai. Ya, jadi bagaimana motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah menyeimbangkan pendekatan dengan motivasi yang lain. Artinya motivasi itu saling berkaitan, tidak hanya satu saja yang diterapkan oleh siswa. Jadi kalau satu yang diuntungkan, kemungkinan mereka itu merugikan yang lain. Artinya penerapan 3 motivasi perilaku manusia ini harus kita terapkan 3-tiganya. Ya Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Meli bertanya tentang bagaimana tentang ketidaknyamanan hukuman itu motivasi yang pertama. Siswa hanya mengikuti perintah guru tanpa memikirkan pemahaman terhadap siswa. Artinya kembali lagi kita ingatkan motivasi-motivasi yang berikutnya. Ya. Lanjut ya, satu materi, satu pertanyaan saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama. Kita lanjutkan ke, ini kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah punya yang namanya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ada beberapa mungkin sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Sini apa itu keyakinan kelas itu? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu, ini sedikit banyak saya sudah melakukan ini kegiatan kita di kelas 5 pada pembelajaran PAI kemarin. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas ini, contoh-contoh keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang harus kita buat. Sebenarnya dikatakan wajib, mungkin boleh diwajibkan, setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Artinya kita tinggal mengulang saja. Ketika siswa-siswa kita sudah membuat keyakinan kelasnya di dalam kelas, ditempel di dinding kelas. Ketika kawannya melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan, coba ingat kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah, mungkin kita punya aturan, sekolah ini punya aturan, kelas kita punya aturan, datang tepat waktu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh izin saat keluar belajar. Jadi di situ kita hanya punya aturan saja, tetapi tidak tertera di dalam kelas. Artinya itu sekolah yang membuat aturan. Sekarang mari kita buat di dalam kelas kita masing-masing itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini contohnya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Terus ada beberapa contoh-contohnya ini. Boleh kita setelah melakukan kegiatan, selesai melakukan kegiatan, kita tempel keyakinan kelas itu di dalam kelas.
Ini ada contoh kegiatan yang saya lakukan di kelas 5. Kita sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kalian sudah siap? Yang kalian buat untuk kelas kita sudah siap? Kalau sudah siap, silakan barisan meja yang ini tempelkan keyakinan kelasnya kepada ini. Ayo selanjutnya barisan yang meja ini. Silakan silakan. Ayo sekarang. Suara kita setelah menuliskan keyakinan kelasnya, setelah mereka kita arahkan, kalian pernah tidak melihat teman kalian melakukan kesalahan di dalam kelas? Kan? Pernah, kata mereka kan? Pernah Pak, begini. Oke, sekarang coba kalian membuat keyakinan kelas untuk kesalahan teman kalian atau untuk kesalahan yang pernah kalian lakukan di dalam kelas kalian. Nah, di situ mereka mulai menulis beberapa keyakinan kelas yang ada yang mereka pernah lakukan, dilanggar mereka. Kemudian setelah mereka menempelkan kertas itu di post-it, itu di sana saya bagikan kertas post-it, kemudian mereka menempelkan satu-satu ke depan. Ada siswa yang sama membuat keyakinan itu. Ini contohnya ada beberapa kata yang Keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri, artinya kalian harus mengikuti apa yang sudah jadi keyakinan kalian. Contohnya yang pertama ini ada jangan ribut di kelas, kemudian jangan membuli, kemudian jangan suka makan di kelas, tidak boleh ngomong di kelas, tidak boleh ribut saat jam pelajaran, kemudian tidak boleh ngomong kasar, kemudian tidak boleh makan di kelas, jangan ribut di kelas, agar tidak ribut di kelas, dan tidak boleh keluar kecuali izin saat ingin buang air, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas atau di seluruh meja. Oke Bapak Ibu, dari sini dalam praktek saya kemarin itu sudah membuat beberapa aturan atau keyakinan kelas, di mana mereka sendiri pada saat jam pelajaran itu, ketika tahu kan siswa kita itu setelah mereka membuat aturan, tidak lama kemudian pasti ada siswa lain yang langsung melanggarnya kan. Pak, itu Pak ada makanan disorokan mejanya. Nah, jadi di situ nanti kaitannya setelah membuat keyakinan, nanti kita kaitkan lagi dengan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, jadi ketika menangani masalah siswa di dalam kelas itu melanggar keyakinan apa yang sudah diyakini mereka, kita selesaikan lagi masalah tersebut dengan yang namanya restitusi. Ya Bapak Ibu, tidak boleh lagi yang namanya kita langsung melakukan tindakan terhadap siswa, langsung menekan siswa, kau ini begini, kau ini begitu. Sudah tidak dibolehkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini setelah manfaatnya dari keyakinan kelas ini, di kelas kita tinggal mengulang kembali ketika siswa melakukan kesalahan yang saat ini coba kita perhatikan ini keyakinan kelas kita. Apa yang dilanggar temannya? Oke, mereka sudah tahu apa yang mereka langgar. Mungkin kita langsung ke restitusi saja ya Bapak Ibu ya. Sama aturan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, aturan sekolah itu boleh sekolah boleh bu ya diikuti oleh siswa. Kalau ada kelas itu aturan siswa sendiri membuat aturan itu.
Dan yang dituntut itu pasti harus mengikuti peraturan yang telah ada. Gitu ya. Kita akan ke berikutnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Itu ada beberapa contoh. Di situ ada pernyataan ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memahami kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, kasih terima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya ini ada kasus itu saya bacakan ya Bapak Ibu. Ibu Julaika, guru kelas 9, sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa hari telah menemukan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka paksa. Tommy itu meminta bekal paksa diantaranya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, di situ kita ingat kembali bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Maka kita harus kaitkan ketika kita mendapatkan hal itu sisa menghadapi situasi yang seperti apa. Jadi di situ alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau dia tidak makan, dia bakal kelaparan dan bakal sakit. Nah, oke, yang pertama itu kebutuhan dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, alasan Tommy yang kedua itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, artinya itu mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada Pak Guru, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar ingin mendapatkan kasih sayang orang tua. Kemudian alasan Tommy yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan dasar kekuasaan, yaitu karena temannya yang jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin terlihat jago, ingin terlihat berkuasa di depan teman-temannya. Dan alasan yang ketiga, yang keempat itu adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dengan kebutuhan dasar kebebasan. Dan alasan Tommy yang terakhir, yang kelima itu ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Karena itu dia melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi kita kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Itu artinya siswa itu melakukan kesalahan itu ada unsur memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam diri dia itu. Ada yang pengen, ada yang memenuhi kesenangannya, ingin kebebasannya, penguasaan dan kasih sayang, kemudian kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi semua yang dilakukan mereka itu punya alasan-alasan tersendiri. Bisa saja yang benar itu dari 1, 2, 5 alasan Tommy itu, misalkan dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, dari penyampaian materi yang keempat ini? Ya, oke, Ibu Rostina Eli. Mengapa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima penting dalam hubungan sosial? Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Ibu Rostina Eli. Itu
mengapa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu penting dalam hubungan sosial. Ya, sedikit saya berikan gambaran dari jawaban dari pertanyaan Ibu Rosina Elin itu mengapa? Karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu penting karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan dukungan emosional dan rasa kepemilikan dalam sebuah kelompok. Ketika seseorang merasa dicintai dan diterima, maka mereka lebih mungkin untuk merasa aman, dihargai, dan mereka bisa merasa senang kalau mereka sudah dipenuhi oleh kebutuhan kasih sayang yang sudah dipenuhi. Nah, kebutuhan ini mendukung perkembangan hubungan yang sehat dan berfungsi sebagai fondasi bagi kesehatan mental dan emosional yang baik. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, seseorang bisa merasa terisolasi, cemas, dan mengalami masalah kepercayaan diri. Jadi kebutuhan kasih sayang itu menurut saya, kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan yang sangat penting. Bukan membandingkan dengan kebutuhan yang lain, tidak. Tetapi menurut saya kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan yang sangat penting karena siswa yang mungkin Bapak Ibu sendiri juga pernah punya pengalaman di situ. Siswa yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang orang tua itu nampak berbeda di dalam kelas. Dia itu kadang mencari-cari kesalahan biar gurunya yang memperhatikan. Nah, jadi intinya kita ambil positifnya saja. Mungkin dari hari ini walaupun waktu kita tidak banyak, saya menyampaikan mungkin ada sedikit manfaat untuk Bapak Ibu. Artinya tindakan-tindakan siswa itu bisa kita ambil positifnya dari yang kita belum tahu itu kebutuhan dasar manusia. Hari ini kita tahu bahwa siswa itu seandainya di kelas itu minta perhatian sama kita, mungkin dia itu butuh kasih sayang di rumah, mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, mungkin seperti itu ya dari kebutuhan pentingnya mengapa kebutuhan kasih sayang terasa penting dalam hubungan sosial ya. Kalau dia sudah mendapatkan kasih sayang, mungkin dia bisa berinteraksi dengan teman yang lain dengan baik. Cukup segitu ini Bapak Ibu ya. Gimana Bu Murni? Biar kita menghilangkan sebentar Bu Murni ya, kita ber-ice breaking dulu sebelum dua materi terakhir ya Bapak Ibu. Kita mohon berdiri lagi Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan ice breaking berikutnya. Kalau minum dulu ya Bapak Ibu. Ayo Bu Nurias, semangat dulu Bu Nurias, kita semangat Bu Nurias, kita berulang lagi Bu Nurias ya. Di depan Bu, kayaknya, yuk. Oke Bu Meli ya Bu Meli. Aram
kontrol yang kelima dan terakhir yang keenam ya, posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Terdapat 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama, guru menempatkan diri sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kita itu menempatkan diri kita yang paling baik itu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira Teman. kita membuat diri kita sebagai apa, Bu Eli? Teman. Ya, sebagai teman. Yang lain? Kira-kira kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian gimana Ibu Sri? Manajer. Yang lain? Ya, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer. Ya, sebaiknya itu pun bagus kita menempatkan diri kita sebagai teman. Tetapi alangkah baiknya kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Mengapa? Mengapa kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer? Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Artinya, boleh kita memposisikan kita sebagai teman terhadap siswa, melihat kondisi masalah siswa seperti apa. Tetapi alangkah baiknya kita menerapkan posisi sebagai manajer juga kepada siswa agar mereka bisa memanage dirinya sendiri, mengatur dirinya, menahan dirinya sendiri. Sebagaimana kita memberikan contoh, kita sebagai manajer memimpin pembelajaran, mengerti akan kondisi siswa, inginnya seperti apa, mengatasi masalahnya seperti apa. Nah, siswa juga harus kita ajarkan posisi sebagai manajer untuk memanage dirinya sendiri agar bisa menahan diri jika ingin melakukan kesalahan, agar bisa mengatasi masalahnya sendiri jika mereka melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah kita menyelesaikan masalah siswa. Di kemarin saya juga pernah melakukan penerapan segitiga restitusi ini dengan cara bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Itu atau apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Yang pertama, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oh ya, oke. Sebagai proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita harus memahami dulu bagaimana cara mengubah atau menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dengan cara yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kita harus pahami dulu siswa. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, artinya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini sebenarnya menurut saya ini poin yang paling penting dalam menangani kasus siswa. Masalah itu harus selesai. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Artinya tidak menanyakan siapa yang benar, siapa yang salah ketika siswa dalam masalah. Itu kaitannya tentang menstabilkan identitas.
Kemudian langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan. Apa yang kita lakukan dalam kegiatan validasi tindakan itu kita harus nanya, kamu pasti punya alasan. Kita harus menanyakan alasan kamu apa melakukan tindakan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan hal tersebut. Jadi ada 3 tahapan ketika siswa itu melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu bertanya. Kita bertanya, kita harus memahami dulu bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian kita validasi kesalahan dulu. Jangan siapa benarnya, siapa salahnya. Tidak boleh lagi kita menanyakan. Tidak boleh kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Nah ini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Artinya, ketika siswa membuat kesalahan, misalkan dia tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, coba kita tanya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Mungkin dia bisa menjawab, misalkan, saya tidak ngerti Pak, tugas yang diberikan oleh guru ini. Oh, artinya mengapa lagi kamu tidak mengerti? Mungkin di situ ada juga kekurangan dari kita sebagai guru, kurang menggambarkan bahwa anak itu satu itu berbeda ya Pak Ibu ya. Nah, jadi setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang terpercaya? Kita sudah materi tentang keyakinan kelas. Di sana juga boleh kita buat harus dilarang atau harus mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu dalam keyakinan kelas. Jadi itu kita ketika siswa ada malah misalkan tidak mengerjakan itu kita tidak mengingatkan keyakinan. Kemudian misalkan tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Berarti di situ juga kita harus mengingatkan keyakinan kelas bahwa tugas teman kita harus mengerjakan tugas itu secara diri, tidak boleh mencontek hasil pekerjaan teman. Nah ini ada beberapa kasus kemarin sudah diselesaikan. Ada yang tidak mencontek tugas temannya, kemudian dia katakan. Dan sebelum terakhir sebelum saya itu kegiatan hari ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, satu pertanyaan saja ya Bapak ya. Oke, bagaimana Bu? Saya ingin bertanya, bagaimana segitiga restitusi membantu pemulihan lingkungan? Oke, bagaimana perkara segitiga restitusi itu bisa memulihkan hubungan? Oke, sedikit saya katakan bahwa segitiga restitusi itu membantu pemulihan hubungan dengan menenangkan tensi. Di situ sudah ada tahapannya. Kita sudah tahu bahwa manusia itu manusiawi, berbuat kesalahan itu artinya kita sudah melihat siswa, oh begini manusiawi yang melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan mengapa dia melakukan kesalahan. Jangan kita tanya siapa yang salah nih, si ini atau si ini, si A atau si B. Jangan kita tanya lagi siapa yang salah atau siapa yang benar. Tetapi ketika ada 2 orang terlibat masalah, kita tanya satu-satu, mengapa misalkan ini kenapa nangis. Nah ini tanya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menenangkan emosi dan meningkatkan kesadaran tentang dampak dari tindakan, mengingatkan bahwa tindakan yang dia lakukan itu tidak baik untuk temannya dan mendorong tindakan untuk memperbaiki kesalahan secara produktif. Oke, seperti itu ya Ibu minta ya kita. Mungkin ini kita cukupkan sampai sini kegiatan kita. Saya ulang kembali bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti ada 6 ya Bapak Ibu ya. Kita ingat kembali 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, saya harap dengan materi yang saya sampaikan hari ini kita bisa bertindak lebih baik lagi kepada siswa-siswi kita ketika mereka mengalami masalah di dalam kelas atau di mana
Artinya kita sebagai guru itu adalah pemimpin pembelajaran yang harus membimbing siswa, menuntut siswa, dan kita juga harus mengingat bahwa di kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan itu berpihak kepada murid. Kita utamakan kebutuhan murid terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi